teman-teman Jokids, sekarang kita akan menyanyikan lagu ayat emas kita dalam setahun ini ya. Ayo sama-sama ikut menyanyi. Ikuti Miss Dancer ya. Come on. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Sekali lagi. Roma 8 ayat 37. Haleluya. Tadi foto-foto teman-teman Joy Kids yang sudah mengirimkan hasil kreativitasnya minggu lalu. Benar. Keren-keren ya. Keren-keren sekali, benar Miss. Ya. Jadi buat teman-teman yang nggak ngirim rugi loh ya. Iya. Harusnya ngirim cepet-cepet biar rame, biar banyak. Kan keren tadi semua kirim ya. Oke, kalau nanti ada tugas lagi dari kita, jangan lupa untuk segera dikirim cepat-cepat, dibuat tugasnya. Nanti ada hadiahnya, benar Miss ya? Ada hadiahnya iya, dong. Oke. Shalom teman-teman Jokids. Apa kabar semua? Apa kabarnya semua? Kami percaya semua Joy Kids di manapun berada tetap semangat, sukacita, dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Benar ya Miss Lena ya. Pada saat ini ada Sir Noel sama Miss Lena, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, Sir dan Miss mau mengingatkan agar teman-teman Jokids di rumah untuk menyiapkan segera ya kan Alkitab dan bahan tulisannya supaya tidak nanti kerepotan ketika nanti masuk ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Supaya fokus ya Sir ya. Benar, jadi nggak lari-lari lagi. Oke, silakan diambil dulu, kita kasih waktu. Oke, sudah siap. Nah, sebelum ibadah kita akan berdoa buat Tuhan yang dipimpin oleh Miss Lena. Yuk kita berdoa Joy Kids, siapkan hatinya. Haleluya Tuhan. Tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan karena Engkau masih menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah kembali Tuhan, beribadah online Joy Kids Tuhan. Kiranya Engkau hadir Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Are you ready? Yes, Ayo semua kata bangkit berdiri. Joy Kids, let's go. Kita akan pujian kita buat Tuhan. Haleluya. Katakan ada sukacita di hatimu. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita angkat sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku,
Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi katakan kasih Tuhan diam di dalamku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan ya. Luar biasa ya, Miss. Kita masih bangkit berdiri ya, adik-adik ya, teman-teman semua ya. Bahwa minggu yang lalu ya kan kita masih memperingati tentang kebangkitan Tuhan ya. Paskah ya, ya benar. Kita masih bersuka cita buat Dia. Kenapa? Karena Tuhan kita itu kuat, hebat, dan besar. Kita angkat pujian ini buat Tuhan ya. Katakan, Yesus itu kuat, hebat, dan besar. Haleluya. Buat jogetannya buat Tuhan. Haleluya. Hey, come on. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi angkat pujian ini dari awal. Come on. Tepuk tangan buat Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Sekali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Katakan Yesus, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tiada tandingan. Sekali lagi tiada tandingannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ada sukacita teman-teman Jegit. Oh ya, luar biasa. Kita masih bangkit berdiri buat Tuhan, karena Tuhan itu sungguh baik bagi kita. 2000 tahun yang lalu Tuhan tuh mati buat kita dan bangkit buat kita, menjadikan tempat bagi kita. Makanya kita harus bangkit berdiri memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan kata angkat pujian kita bahwa Dia sungguh baik. Haleluya. Lebih antusias ya Joy Kids. Come on. Pujian kami buat Tuhan. Come on. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan keselamatan umatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku.
sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan, He is so good to me. Dia baik Haleluya. bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita. Terpujilah Kau Tuhan, Kau sungguh baik. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ini saya akan bercerita sedikit bahwa di hari Senin dini hari tanggal 5, saudara Ser, kakak Ser, teman-teman pasti tahu, sering kirimkan video, yaitu Mirea Dosiwoda yang berada di Kupang mendapatkan musibah karena di Kupang dilanda anginnya begitu kencang, begitu besar. Pagi hari, dini hari sekitar jam 12:00 malam, karena daerah di rumah Mirea Kupang itu adalah titik pusatnya, sangat kencang. Tapi karena pertolongan Tuhan yang ajaib, yang baik, ada 2 pohon besar di depan dan di belakang rumah daripada Mirea tumbang, tetapi tidak sampai menghancurkan rumah. Bahkan beberapa keluarga besar daripada abang kami di sana, Dosiwoda, banyak berkumpul ke rumah daripada abang kami ini. Kenapa? Karena beberapa rumah mereka yang saking kencangnya anginnya itu semua beterbangan, seng-seng beterbangan. Bahkan katanya pohon beringin yang cukup besar sampai terangkat dengan akar-akarnya. Sedangkan pohon besar yang di depan rumah daripada abang dan kami yang di sana itu patah. Bukan terangkat dengan akarnya tapi patah. Tapi itu semua ada karena kebaikan Tuhan. Jadi teman-teman Joy Kids semua, kita nggak bisa bilang apa-apa selain apa? Rasa syukur kita buat Tuhan. Hanya syukur yang kita panjatkan bagi Tuhan, bahwa sampai dengan saat ini, hari ini, kita ada karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, di dalam gelapnya
saat ini problema, percayalah, serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti akan buka jalan. Dan hanya kita sanggup lakukan adalah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian, kita bersyukur padamu. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Benar Tuhan, kami mau syukur. Selalu bersyukur. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan, ku mau bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Angkat, ku mau bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kau Tuhan membaringkan kami di padang Tuhan yang hijau Tuhan. Kau adalah Bapa Gembala kami yang baik. Saat ini Tuhan, kami akan masuk Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin dikuatkan, dan biarlah kami semakin diteguhkan dengan firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati pelayanannya, keluarganya, masa depannya. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami menaungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman joy kita yang ada di rumah. Apa kabarnya semuanya? Jumpa lagi dengan Miss Wiwit. Hari ini Miss Wiwit mau mengajak teman-teman joy di rumah. Kita mau sama-sama belajar tentang sebuah kesetiaan. Nah, teman-teman joy di rumah yang ada Alkitab boleh dibuka ya, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, teman-teman Joykit baca Alkitabnya nanti setelah selesai Miss cerita ya. Miss mau cerita dulu. Nah, kita mau belajar sebuah kesetiaan dari salah satu tokoh, yaitu Elisa.
Elisa itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pelayan Nabi Elia. Karena Elisa adalah seorang pelayan Nabi Elia, maka kemanapun Nabi Elia pergi, di situ Elisa juga ikut. Kemanapun Elia pergi, Elisa ikut. Dan tibalah waktunya bagi Nabi Elia untuk kembali kepada Tuhan, yaitu dengan cara apa? Melalui ia terangkat ke surga. Nah, karena Nabi Elia tahu bahwa sudah tiba waktunya untuk ia kembali kepada Tuhan, maka sudah pasti akan terjadi perpisahan antara Nabi Elia dan juga Elisa. Sudah pasti dong, Elisa sedih, begitu juga dengan Nabi Elia. Nah, karena Nabi Elia tidak mau bahwa Elisa juga merasakan kesedihan yang sama, akhirnya Elia menyuruh Elisa untuk meninggalkan Nabi Elia. Supaya apa? Supaya ketika ia terangkat ke surga, Elisa nggak lihat, jadi nggak terlalu sedih. Nah, teman-teman joki di rumah, ternyata Elisa tidak mau meninggalkan Elia. Sampai 3 kali, kalau teman-teman joki nanti baca di Alkitab ya, sampai 3 kali Nabi Elia menyuruh Elisa untuk tinggal, untuk nggak mengikuti Nabi Elia kemana-mana, tetapi tetap tidak mau. Dan sampailah tiba waktunya ia akan terangkat ke surga. Nabi Elia bertanya kepada Elisa, "Elisa, apa yang kamu inginkan sebelum kita berpisah?" Nah, Elisa berkata, "Biarlah rohmu itu juga tinggal di dalam diriku." Nah, Nabi Elia bilang, "Wah, itu sangat sukar. Tetapi kalau kamu bisa melihat aku terangkat ke surga, nanti apa yang engkau minta, maka engkau akan mendapatkannya." Nah, teman-teman joki di rumah, setelah mereka berjalan bersama-sama, tibalah waktunya. Ada kereta berkuda berapi yang datang kepada mereka, yang memisahkan mereka. Dan di situ Nabi Elia naik ke atas kereta berkuda dan pergi di tengah-tengah badai. Ketika Elisa melihat itu, Elisa berteriak-teriak, "Bapak, Bapak, kereta berkuda!" Sampai kereta itu tidak terlihat lagi. Dan Elisa menyadari tinggal dirinya sendiri, maka diambilnyalah jubahnya Elisa yang tertinggal. Dan dia kembali ke sungai Yordan, dia kembali mau pergi ke Yeriko. Dan tahu nggak teman-teman joki di rumah, apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Elia itu juga bisa dilakukan oleh Elisa. Dan semua orang melihat, wah, roh Allah tinggal di dalam Elisa, bilangnya. Itu kenapa bisa terjadi? Karena Elisa begitu setia kepada Elia, maka Allah memperhitungkan kesetiaan Elisa. Dan apa yang dikehendaki oleh Elisa, maka itu terjadi. Roh Allah tinggal di dalam diri Elia, sehingga Elisa juga bisa melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Elia. Nah, teman-teman joykit di rumah, dari kisah ini satu hal yang bisa kita pelajari, bahwa pentingnya dalam kehidupan kita untuk roh Allah tetap tinggal dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya roh Allah tetap bisa tinggal dalam kehidupan kita? Yaitu dengan cara kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita rajin membaca Alkitab, kita rajin memuji Tuhan, kita rajin berdoa, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka roh Allah akan tetap tinggal dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat situasi sekarang ini, banyak hal-hal yang mengajarkan atau yang bisa membawa setiap kehidupan kita untuk kita jauh daripada Tuhan. Ada game, ada media sosial lainnya, ada TikTok, ada snack video, ada banyak lagi hal-hal yang bisa menjauhkan kita daripada Tuhan.
Karena apa? Karena seringkali kalau kita main game kita lupa, nggak ingat lagi baca firman, nggak ingat lagi kita berdoa, nggak ingat lagi kita memuji Tuhan. Waktu kita habis hanya untuk main game, hanya untuk melihat video-video lucu-lucu, hanya untuk melihat hal-hal yang tidak membuat kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu ingat, jagalah kesetiaan kita semua di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita dapat kita lakukan. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita dengar-dengaran, kita taat, Roh Allah tinggal dalam hati kita. Roh Allah tinggal dalam hati kita, orang di sekitar kita akan melihat. Melalui apa? Tingkah laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita, semuanya boleh dilihat oleh orang. Wah, baik sekali ya, bagus sekali ya. Kita menjadi anak yang rajin, kita menjadi anak yang sopan santun, tingkah laku kita baik, dengan papa mama kita nggak suka melawan, dengan orang lebih dewasa kita sopan, dengan orang-orang di sekitar kita bisa mengasihi mereka, dan mereka bisa melihat Allah tinggal dalam kehidupan kita. Kehidupan kita bisa menjadi berkat, dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan. Sesuai dengan tema kita tampil sebagai pemenang. Oke teman-teman JG di rumah, siap ya menjadi para laskar Kristus, siap menjadi pemenang ya. Nah, ingat PR-nya, baca lagi Alkitabnya dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat pertama sampai dengan 18, supaya teman-teman juga di rumah semakin tahu dan semakin paham dari yang Miss ceritakan. Oke semuanya, firman Tuhan sampai di sini. Jangan lupa kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Miss bacakan ya. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Ingat 2 Efesus 3 ayat 20. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, untuk mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan, mengajarkan kami dan mengingatkan kami kembali untuk kami tetap setia kepada Engkau, meskipun di luaran sana banyak hal-hal yang bisa membuat kami lupa akan Engkau, tetapi firman-Mu Tuhan kembali mengingatkan untuk kami tetap setia kepada Engkau, untuk kami tetap rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, terlebih Tuhan kami rajin membaca firman-Mu, karena itulah yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami, supaya Roh-Mu tetap tinggal dalam hidup kami dan kehidupan kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu saat pagi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sebelum kita akan tutup ibadah kita akan mau berikan persembahan buat Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk berikan persembahan kita ya. Mari kita satukan doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus, terima kasih Tuhan, berkati setiap Tuhan tangan-tangan anak-anak kami yang telah memberi yang terbaik buat Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan orang tua daripada anak kami, baik itu Tuhan yang pedagang, wira swasta maupun karyawan, ataupun Tuhan pekerjaan lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan urapan-Mu mengalir dalam setiap usaha pekerjaan daripada orang tua teman-teman Joy Kids kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati Tuhan persembahan ini Tuhan, untuk yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu di kepala gereja kami ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selamanya. Dalam Yesus kami syukur, haleluya, amin. Yesus yang berkati, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya.
Bye-bye. God bless you.